Ya, yang pertama langkahnya adalah Anda membuat tema, ya, tema. Katakanlah kuratorial yang nanti akan Anda tampilkan pada pameran. Ya, silahkan buat dengan 1 sampai 2 halaman lah ya. Kemudian yang kedua, Anda melakukan identifikasi karya. Melakukan identifikasi karya, karya apa saja yang akan Anda buat, akan Anda masukkan gitu kan. Kemudian di dalamnya itu nanti silahkan akan juga captionnya ya, ada tulis captionnya, ada juga tulis apa namanya konsepnya gitu ya, Anda tulis. Kemudian pengelompokan material ya, Anda bisa mengelompokkan material di dalam link Google Drive yang nanti akan saya berikan gitu ya. Kemudian Anda nulis apa namanya, nulis konsepnya itu diarahkan ke sejarah, fungsi, nilai, bentuk-bentuk simbolis gitu ya, yang tujuannya adalah untuk mengedukasi. Nah, tulisan pada setiap unit materi yang akan dipamerkan tadi, yang di caption dan di desk nanti Anda bisa satukan ke dalam sebuah tema kuratorial yang nanti akan Anda buat ya. Nah, setelah karya dikelompokkan, Anda membuat penataan cahaya dengan cara seperti yang saya tadi sudah katakan, yaitu membuat lampu menggunakan cara-cara DIY. Anda bisa menggunakan apa namanya, gelas plastik yang Anda modifikasi dengan teknik tertentu. Ya, membuat wall caption. Nah, membuat wall caption itu Anda nanti membuat deskripsi tadi yang sudah Anda tulis tadi, kemudian Anda print. Ya, Anda print, kemudian Anda taruh di bawahnya itu adalah apa namanya, styrofoam. Di bawahnya kemudian Anda kasih isolasi kertas, jangan pakai double tip ya. Kalau pakai double tip itu nanti tembok Anda rusak biasanya. Coba pakai isolasi kertas, kemudian Anda memutar. Nah, itu nanti lebih ramah terhadap tembok kalian. Jangan sampai kalian nanti membuat pameran, kemudian setelah pameran kalian dimarahin bapak kan karena temboknya pada gompel. Gitu ya. Ya kira-kira seperti itu untuk teknis pembuatan wall captionnya. Nanti saya akan buat itu ya. Saya janjikan mungkin akan membuat demonstrasinya. Jadi nanti Anda semua bisa lebih langsung gitu ya, tahu secara langsung. Saya akan print itu, kemudiannya styrofoam, saya akan kasih contoh Anda bagaimana cara membuat atau menempel styrofoam tadi ya. Kemudian publikasi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya Saudara, sebagai sebuah seniman yang menyelenggarakan sebuah pameran, ketika Anda interaksi oleh banyak orang, maka Anda akan merasa menyesal. Sama saja seperti Anda masturbasi, bahasa saya agak kasar. Tapi itu digunakan bagi banyak orang, digunakan oleh banyak orang, banyak kritikus yang mengidentifikasi seniman yang tidak mau pameran, yang tidak mau, atau pameran yang tidak berhasil secara publikasinya gitu ya. Biasanya dikatakan wah itu maksudnya memuaskan diri sendiri. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi sebisa mungkin Anda gunakan publikasi atau potensi-potensi yang Anda punya untuk mempublikasikan pameran Anda dengan cara poster pasti ya. Kemudian poster itu bisa berbentuk JPEG yang Anda bisa sebar ke banyak orang. Dan yang kedua, gunakan WA group. Ini kampung ya, setiap gang, setiap kampung itu kan punya WA group itu untuk koordinasi dan lain sebagainya. Kamu buat aja poster masukin ke sana. Ya kalau nyumbang teh rada akeh lah gitu ya, maksudnya ngeluarin teh atau gula agak banyak sedikit, sirup sedikit banyak, karena akan banyak orang yang mungkin akan datang ke Anda nanti. Gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk membuat katalog. Ya. Setelah itu Anda buat semacam ya akun-akun online itu yang bisa Anda kaitkan dengan pembangunan image Anda gitu ya. Misalkan ya Anda ingin menayangkan tentang pertanian gitu ya, maka Anda bangun dulu image Anda bahwa Anda itu tahu banyak tentang pertanian, atau kakek Anda itu tahu banyak tentang pertanian. Kakek dulu pernah menjadi petani Malika misalkan ya. Malika itu ya itu apa?
kedelai hitam itu loh, iklan itu. Nah, itu kan sebenarnya membangun image. Bangun image bahwa Malika atau kedelai hitam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu sebuah bangunan atau konstruksi. Sebuah bangunan di mana digunakan untuk mempengaruhi banyak orang. Nah, tugas kita itu di situ sebenarnya. Ya. Apa yang dikatakan Walter Benjamin tentang teori aura itu sebenarnya adalah itu. Seniman itu membangun karyanya dengan konstruksi yang dibuatnya sendiri, sehingga aura dari karya itu jadi tinggi. Gitu ya. Itu menurut Walter Benjamin, terlepas ada atau tidaknya sebenarnya aura di balik itu nanti berbeda lagi ya pembahasannya, tapi dari Walter Benjamin dikatakan bahwa karya itu bisa tinggi itu karena mitos yang dikonstruksi oleh si seniman. Itu ya, baik. Kemudian jangan lupa mendokumentasikan semua karya itu dengan baik ya. Dokumentasi itu jangan kalian berpikir hanya sekadar dokumentasi biasa, hanya memfoto. Itu sudah zaman dulu. Dokumentasi sekarang itu ada banyak ya, foto kemudian Anda masukkan ke Facebook Anda, ke Instagram Anda. Jadi dokumentasi itu adalah dokumentasi yang hidup. Ya, kemudian bisa Anda itu online. Anda masukkan dulu apa Anda online kan ke YouTube, atau Anda langsung saat pembukaan itu Anda itu ya. Nah, pembukaan pameran itu bisa Anda lakukan dengan melakukan protokol kesehatan. Jika pembukaan pameran itu diperbolehkan oleh sekitar rumah Anda ya, maksudnya buat pameran di rumah. Kalau misalkan diizinkan, silakan Anda bisa melakukan pembukaan secara non virtual, ya, non virtual. Tapi jika memang pameran Anda itu tidak diizinkan untuk melakukan pameran secara langsung atau pameran aktual, itu Anda bisa melakukannya dengan virtual. Itu ya. Hal itu ya Anda misalkan membuat YouTube gitu ya, mensyuting keluarga Anda, kemudian ada susunan acaranya, Anda harus ikut gitu kan. Yang membuka misalkan bapak Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang paling penting sebenarnya dari publikasi tadi, yang paling penting sebenarnya adalah publikasi ke ranah media massa. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa nomor wartawan ya. Nanti Anda silakan bisa memberikan poster gitu ya. Nah, poster itu harus disertai dengan surat undangan apa saja tulis oleh si wartawan, itu harus Anda tuliskan di situ. Jadi wartawan itu terima matang biasanya kalau sekarang ya. Apa yang harus saya tulis itu, wartawan seringkali seperti itu karena tidak semua wartawan disiplin ilmunya adalah. Nah, kemudian yang terakhir saat pembukaan pameran ya, setelah Anda menyiapkan seremoni dan lain sebagainya, nanti Anda harus memandu orang yang datang ke pameran Anda. Kenapa demikian? Orang memahami apa yang Anda tampilkan. Paham? Jadi Anda harus menyertai di samping. Pak, ini adalah gambar petani sedang mencangkul di sawah. Ya, petani ini adalah kakek saya. Saya sudah melakukan kegiatan selama bertahun-tahun. Nah, nanti mungkin pertanyaannya juga bukan berhubungan dengan estetika. Mungkin kakek Anda sehat ya, sekarang mbah ini, mbah itu gimana kabarnya? Ya udah dilayanin aja. Kalau misalkan itu yang ya buku tamu ini secara teknis ya, nanti Anda silakan bisa membaca ini, menyiapkan buku tamu, ya, berdialog, kemampuan perseptual publik lah, ini yang sering kali penting banget ini. Saya juga belum kebayang sebenarnya ini adalah hal yang paling penting. Jadi seringkali kalau ada pameran itu orang itu dibiarkan sendiri-sendiri dengan alasan seniman adalah membiarkan publik berpikir bebas.
Padahal sebenarnya ketika publik berpikir bebas itu sama saja Anda menyuruh publik itu ke kebun binatang, tapi si binatangnya itu tidak di kerangkeng gitu. Analogi itu pernah diucapkan oleh seorang kurator bernama Agung Hujarnika Jenong. Jadi ketika Anda itu masuk ke dalam sebuah pameran, kemudian di dalamnya ada wanita telanjang gitu misalkan. Padahal kalau kita kan kalau melihat wanita telanjang kan seringkali mengatakan ini adalah pornografi gitu. Padahal sebenarnya si seniman itu ingin mengajak kita berpikir bahwa perempuan ini simbol kesucian misalkan. Nah, itu akan menjadi semacam Anda mengenalkan ular gitu, tapi ularnya itu nggak dikerangkeng, sama kayak Anda kebun binatang. Itu betapa berbahayanya gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah fungsi Anda memancing mereka melalui ya tema-tema yang Anda buat tadi. Anda pancing mereka agar mereka itu masuk ke dalam ranah yang kita pikirkan. Ya, ranah-ranah yang di kuratorial tadi. Jangan terlalu bernafsu menjelaskan. Tapi Anda bisa arahkan ke. Nah, setelah itu baru Anda melakukan pembuatan laporan. Pembuatan laporan nanti akan saya berikan contohnya. Anda bisa membuat laporan menggunakan akseptabilitas diterimanya kegiatan itu, terterima kegiatan itu, kampung-kampung, bagaimana bentuk penerimaan itu bisa dilihat dari buku tamu ya. Buku tamunya kalau banyak, oh berarti diterima banyak orang. Kalau sedikit, oh mungkin diterima oleh sedikit orang. Atau mungkin ada kritikan-kritikan tertentu, Anda bisa kritikan. Faktor pendukung, apa saja faktor pendukungnya? Misalkan Bapak memberikan banyak uang, itu faktor. Tuliskan faktor pendukung ini maksudnya adalah faktor pendukung teknis ya, faktor pendukung teknis. Misalkan Anda membuat atau menyebarkan poster ini di WhatsApp, di Facebook, oh ternyata sangat memberikan pengaruh dukungan gitu ya. Jadi itu yang nanti akan Anda tulis. Faktor penghambatnya misalkan apa namanya, internet yang buruk misalnya buat penyelenggaraan pameran. Kemudian Anda melakukan refleksi dan tindak lanjut. Kira-kira kalau sudah seperti itu, Anda tindak lanjut seperti itu. Kira-kira itu dari saya, Pak Pur, barangkali. Atau ini saya rekam, Pak Pur. Masih jam 12. Kita masih punya jam. Pak Pur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, langkah-langkah apa yang harus dilakukan terkait dengan mengimplementasi proyek yang pameran yang pertama sudah disampaikan Pak Atian. Sedikit banyak mudah-mudahan kalian sudah akan bisa melaksanakan pameran yang pertama ini ya. Barangkali yang menarik adalah keberanian kita, bagaimana kita mengklaim apa-apa yang ada di rumah kita, apa-apa yang kita miliki, itu bisa menjadi materi pameran. Teman-teman, kalian tidak perlu pesimis, saya akan memamerkan apa gitu ya. Itu pertanyaan yang barangkali menghantui pertama ketika akan mengimplementasikan kegiatan ini. Yakinlah bahwa semua apa yang kalian dapatkan di rumah kalian masing-masing itu bisa menjadi materi pameran itu. Ya, mari kita coba identifikasi. Atian sudah menyampaikan kalau bapak atau kakek itu latar belakangnya sebagai petani. Bukankah kita bisa mengidentifikasi banyak perlengkapan pertanian yang secara material itu menarik untuk kita pamerkan. Satu contoh ada cangkul, apalagi garu, ada arit, ada apalagi kalau pas panen itu ada ani-ani ya yang biasa dipakai memetik
padi itu, lalu sekian macam sabit ya, sabit yang untuk keperluan ketika petani ke sawah itu jenisnya macam-macam loh ya. Lalu belum lagi kalau coba kita teliti, kita cari perlengkapan yang konsepnya adalah wadah yang dibuat dari bambu, dari anyaman bambu. Itu di kita di kampung banyak sekali itu ya. Ada kereneng, ada tumbu, ada tenggo, ada senik, ada tompo, ada macam-macam. Itu konsep yang terkait dengan persoalan wadah yang terbuat dari anyaman bambu itu saja banyak sekali. Dan Nek wes bambu biasanya. Oh, neng freezer. Iya, tahu biasanya. Enggak. 2 hari. Deh. tidak di suaranya di dulu. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Satu contoh umpamanya kalau kalian ingin menghadirkan tema religius, bagaimana keluarga Anda mensikapi untuk bisa hidup dengan religius yang tinggi itu ya, yang bisa kita ambil ikon-ikon yang menggambarkan bahwa keluarga kalian adalah keluarga yang religius itu, kira-kira benda-benda apa saja yang bisa dipamerkan ya. Kita bisa ada sejarah sajadah yang paling tua di keluarga Anda, barangkali punya Mbah Buyut dulu, masih tersimpan mungkin yang umurnya mungkin lebih dari 50 tahun barangkali ya. Ada sajadah, ada mukena, ada sarung bapak, sarung mbah itu jumlahnya berapa? Coba kalian bisa perhatikan lagi. Mungkin bisa lebih dari 5 ya, dengan motif yang berbeda-beda ya, yang itu digunakan dalam konteks beribadah untuk sholat gitu ya. Kopiah yang dipakai bapak atau simbah yang ada di almari atau beberapa itu mungkin banyak sekali yang kalian tidak ketahui dan menarik untuk diungkap kembali ya. Apalagi kira-kira buku-buku keagamaan ya yang biasa dibaca mbah, dibaca bapak, dibaca ibu. Itu hal-hal yang mendekatkan kita kepada ilahi, kepada Tuhan gitu ya. Itu menarik juga dikenalkan, dan barangkali satu demi satu punya riwayat, punya sejarah, punya latar belakang yang menarik untuk diungkap ya. Jadi hal yang terkait dengan persoalan hidup keagamaan di keluarga juga menarik untuk dipamerkan ya. Jadi tergantung pada kejelian kalian bagaimana melihat potensi yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Jadi teman-teman, materi pameran itu bisa kita mengambil sesuatu yang sudah ready, atau dalam bahasa sekarang kecenderungan pameran itu bisa menggunakan ready made atau barang-barang yang buatan yang sudah jadi siap, tidak perlu kita apa-apakan, sudah bisa kita angkat menjadi satu materi pameran. Namun juga waktu 2 minggu ke depan itu sangat-sangat cukup bagi kalian yang berkeinginan untuk barangkali akan mempersiapkan membuat karya baru ya. Tadi Pak Tian mungkin juga berbincang panjang lebar. Kalian bisa menggunakan cara-cara cerdas kalian merespon sesuatu yang ada di rumah, jadi menjadi satu upaya untuk melakukan pengayaan, dalam tanda petik pengayaan materinya menjadi dikembangkan ya, dengan coretan-coretan, dengan ilustrasi yang kalian bisa buat ya, terkait dengan benda-benda yang ada di rumah kalian tadi ya, ditambahkan dengan coretan-coretan dalam bentuk ilustrasi atau sketsa atau ungkapan ekspresi bebas ya, yang pada dasarnya merespon benda-benda tadi ya. Jadi bisa juga satu ungkapan karya yang benar-benar sifatnya baru ya, baru. Kalian tidak harus berpikir berat apakah saya harus menghadirkan satu lukisan atau karya patung, tidak ya. Dengan cara-cara cerdas bagaimana kalian menggunakan spidol, menggunakan tinta, menggunakan alat apa saja, bisa membuat coretan di kertas apa saja, di kertas koran bisa, di kertas stensil bisa, di kertas yang tidak dipakai, di kertas bungkus nasi juga bisa dipakai itu ya. Nah, kalian bisa lakukan ungkapan-ungkapan
teks tertentu ya, gagasan yang dikembangkan dicoba dipilih, ditentukan gitu untuk supaya menuntun proses ekspresi kalian supaya bisa terarah. Dan dalam waktu 2 minggu teman-teman bisa banyak sekali yang kita bisa lakukan ya. Harus melukis, harus membuat patung, harus membuat grafis. Tidak ya, karya seni rupa bisa dihasilkan dengan berbagai cara, hasilnya menarik dengan cara yang mudah. Itu teman-teman, jadi inilah sebuah art space atau ruang seni rupa yang coba ciptakan terkait dengan persoalan tempat. Sekali lagi, cukup menggunakan ruangan yang atau venue yang kita miliki, tidak harus menyewa, karyanya bisa merespon apa saja yang kita miliki dan bisa berkarya dengan satu tanggung jawab yang tidak terlalu berat. Jadi satu ungkapan ekspresi kalian sebagai refleksi dari sebuah kecerdasan menyoal tentang pameran ini sendiri dan bagaimana kalian akan bereksplorasi untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang cerdas. Dengan begitu maka jadikan ini menjadi sesuatu yang menantang dalam kaitan bagaimana kesempatan akan dapat saudara gunakan sebagai media pengembangan kepekaan artistik kalian, kepekaan sensitivitas kalian, kepekaan estetis kalian, bagaimana saudara memanage, menata, ya, menyusun, mengorganisir segala sesuatu yang milik kalian di rumah yang barangkali selama ini tidak diperhatikan. Mari kita perhatikan menjadi sesuatu yang bermakna bagi teman-teman. Pesan Pak Pur, jadi laksanakan dengan senang hati, laksanakan ini menjadi satu pandemi di rumah dengan cara yang cerdas, dan jadikan menjadi sesuatu yang kalian lebih bersemangat lagi, kalian bisa menggali sesuatu yang kalian miliki, dan kita eksplorasi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Baik, ada pertanyaan barangkali? Ada kesulitan barangkali? Belum ada, Pak. Supaya kita bisa memberikan solusi. Ya, teman-teman, kami berpikiran bisa sampaikan ke Pak Atian supaya kegiatan kalian itu di pers. Tolong alamat jelas di mana kalian akan melaksanakan kegiatan. Ada yang mau datang ke rumah-rumah kalian karena ini menjadi satu fenomena kebudayaan yang menarik untuk diwartakan, untuk dipublikasikan lebih jauh. Ya. Yang kedua adalah kami, saya dan Pak Atian akan berusaha datang di tempat kalian. Mungkin tidak semua dengan jumlah yang begitu banyak, tidak mungkin ya. Mungkin hanya perwakilan di beberapa tempat. Nanti kami akan datang untuk benar-benar melihat secara langsung apa yang kalian lakukan. Khususnya bagaimana kalian bisa berinteraksi dengan lingkungan kalian ya, untuk mengkomunikasikan kegiatan itu. Itu teman-teman. Sekali lagi ada pertanyaan, ada masalah? Belum? Belum? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum Baik. ada, Pak. Ya. Nanti kalau tanya di grup nggak apa-apa kan, Pak? Silakan. Ya, jadi kami menunggu, kami berupaya melayani sebaik mungkin. Jika ada kesulitan, sampaikan ya, supaya kami bisa memberikan solusi. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau begitu, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Jadi tadi schedule-nya sudah saya sampaikan ke Pak Atian untuk disampaikan ke kalian, bahwa 2 minggu ke depan ini, minggu ke-4 dan ke-5, kalian gunakan untuk mengompilasikan materi pameran dalam keadaan siap ya, termasuk bagaimana ke persoalan-persoalan yang lain, barangkali nilai kesejarahan, filosofi, simbolik, dan lain sebagainya. Ya. 2 minggu, lalu 2 minggu kemudian kalian lakukan pameran. Jadi pameran dilaksanakan dalam waktu 2 minggu. Bicarakan hal ini kalau menggunakan ruangan di rumah kalian, bukan di kos-kosan, bicarakan dengan Bapak dan Ibu. Bicarakan, sampaikan keinginan ini atau kegiatan ini ke Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tahu, jadi tidak akan kaget gitu ya. Dan yakinlah mereka senang karena kalian menata, kalian mempercantik rumah, kalian akan melakukan sesuatu yang baik untuk rumah kalian, untuk kamar kalian gitu ya. Jadi yakinlah akan direspon secara baik. Dengan begitu maka ketika dibicarakan dengan Bapak Ibu,
ya harapannya akan mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak kemudian memberikan persepsi yang berbeda, jadi kalian harus menyampaikan secara baik. Kalau kalian lakukan di kos, barangkali ada yang masih tinggal di kos, di kamar di kos, ya komunikasikan, bicarakan hal ini kepada orang-orang yang ada di sekitar, di lingkungan kos itu, ya, juga ke pemilik kos, ya, supaya tahu, tidak menjadi masalah, ya kan. Sudah diberitahu, ya, jadi harapannya ikut mendukung juga, ya. Jadi itu teman-teman pesan dari Pak Pur. Dengan begitu maka schedule yang sudah kami tentukan tadi, minggu ke 4, 5 materi disiapkan, 6, 7 pameran dilaksanakan, minggu ke-8 itu UTS, ujian tengah semester, dengan Anda menulis laporan kegiatan ini yang nanti akan dipandu Pak Atian, ya, pada minggu ke-8. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatian dan keterlibatannya bergabung dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan pandemi bukan menjadi alasan bagi kita untuk malas. Pandemi bukan menjadi alasan bagi kita untuk bodoh. Pandemi kita jadikan justru menjadi alasan bagaimana kita bisa menjadi lebih dinamis, lebih cerdas, lebih dapat mempercepat apapun yang kita inginkan untuk bisa terlaksana dan tercapai lebih cepat waktunya. Terima kasih perhatian kalian. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Pur. Saudara jangan keluar dulu sebentar, mohon izin saya absen dulu, ya, melakukan presensi terlebih dulu. Silakan semua kamera dinyalakan dan semua sound diaktifkan. Loh, wah, udah pada keluar? Udah pada keluar? Oh, ampun. Baik, kalau begitu nanti silakan mengakses Google Drive yang akan saya berikan, ya. Nanti silakan kita presensinya melalui tugas itu saja, gitu ya. Baik, saya akhiri dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.